Hidup Jokowi! Ketika di dalam kursi pesakitan, tipe-tipe ini seperti orang kebingungan, ya, seperti kesulitan untuk menjawab pertanyaan dari ibu hakim. Tapi ketika dia keluar dari persidangan, dia mulai nyerocos lagi, nyerocos hal-hal yang selama ini sudah dia bicarakan sebelum dia masuk ke persidangan ini. Dia selalu membicarakan. Sepertinya dia ini sedang mencari cara supaya seolah-olah duduknya dia di kursi pesakitan karena dia dizolimi. Coba kita dengarkan. Itulah salah satu nanti di dalam perlawanan kita. Silakan, Bu. Ya, baik ya. Jadi ada 3 hal yang paling utama, paling pokok di dalam dakwaan yang tadi dibacakannya. Pertama adalah berkaitan dengan ilmu saya, ilmu anatomi morfologi yang memang sudah saya sampaikan di dalam iNews 29 April 2025. Saya diundang sebagai ahli, di mana di situ saya memberikan penjelasan tentang bagaimana saya melihat dari dokumen yang beredar atau benda digital yang beredar di internet yang banyak orang mengatakan itu sebagai ijazah Joko Widodo. Di situ saya menyoroti hanya satu hal yang menjadi domain saya, yaitu foto. Ya, karena itu saya menggunakan ilmu saya, anatomi morfologi, untuk memberikan penjelasan. Ya, kalau memang penjelasan ini harus dikomparasikan dengan ijazah asli, maka munculkan ijazah asli itu. Ya, sebab yang saya lakukan observasi itu adalah benda digital yang beredar di internet. Kita sama-sama tidak tahu apakah itu dokumen milik Joko Widodo. Dari penjelasan dia di depan awak media ketika dia selesai di sidang sebagai seorang terdakwa, sepertinya omongan dia ini sangat tidak nyambung dengan yang didakwakan oleh jaksa penuntut. Jaksa penuntut menyebutkan setiap kata yang keluar dari mulutnya sehingga kata-kata tersebut menjadi jeratan buat dia hingga sampai dia ke dalam kursi pesakitan di persidangan PN Jakarta Timur. Semua sudah dijelaskan secara rinci kata dari si tipe-tipe ini. Kebencian, kebohongan, fitnah, adu domba, kegoblokan. Ya, dia tuh men-sharing bukan ilmu, tapi sharing kegoblokan. Dan bodohnya lagi yang percaya ucapan dia itu tidak sadar bahwa kalian sudah digoblok-gobloki oleh si tipe-tipe ini. Apa kaitannya ketika di sidang itu dia didakwa dengan apa yang sudah dia lakukan selama ini untuk mendowngrade Pak Jokowi dengan pernyataan dia barusan tadi yang masih ngeyel aja bahwa dia adalah seorang peneliti, domainnya adalah seorang dokter, berdasarkan foto, kan goblok juga. Seorang dokter kok bicara tentang wajah seseorang dari foto. Dokter itu harus memeriksa wajah nih, ditemek-temek gini ya, dipegang, bukan dari foto. Ya, kalau kamu belajar dari foto, mendeteksi seseorang dari foto, berarti itu bukan keahlian kamu. Melainkan kamu ini dukun. Dukun kan meneliti orang dari foto. Ya kan, ngerjain orang pakai foto kan. Itu dukun. Ya, lagi pula yang dia katakan tadi itu ya adalah sesuatu kemungkiran dari apa yang sudah dia lakukan. Dia mulai mungkir, mengatakan bahwa kami tidak tahu kalau ijazah yang ada berada di internet itu milik Pak Jokowi itu bukan. Makanya hadirkan aslinya, orang gila. Orang gila kan? Di persidangan ini bukan untuk menghadirkan ijazah Pak Jokowi lalu menyatakan secara bersama-sama bahwa ijazah Pak Jokowi asli, bukan itu. Di persidangan tipe-tipe ini adalah tahapan untuk bertanya kepada si tipe-tipe ini, alasan dia kenapa dia ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Alasan dia kenapa dia ngaku-ngaku sebagai seorang ahli, padahal dia bukan seorang ahli ijazah. Dia kan bukan seorang ahli ijazah. Bahkan dia masih merasa bahwa dia ini layak meneliti foto di ijazah. Wes edan dia. Edannya udah gak ketulungan dia ya. Masih aja ngotot. Padahal jelas-jelas dia ini dokter kuman, dokter bakteri, apa hubungannya dengan foto? Tidak ada hubungannya. Kalau dia mau meneliti semua foto orang-orang yang masih muda 50 tahun yang lalu dengan wajah saat ini, pasti temuannya ya palsu. Dianggapnya semua ijazah orang 50 tahun lalu itu palsu kalau menggunakan teori dia itu, ya. Karena apa? Teori dia itu teori orang gila, bukan berdasarkan keilmuan. Siapa yang punya kewenangan untuk mendeteksi apakah foto itu foto orang yang saat ini ada, foto 40 tahun, 50 tahun yang lalu, apakah benar itu foto seseorang yang ada hidup saat ini atau bukan? Bukan dia yang bisa mendeteksi, tapi ada alatnya, namanya laboratorium forensik. Kalau dia mau menggunakan ilmu kedokterannya, harusnya dia memaklumi jika 50 tahun yang lalu seseorang berkumis, sekarang tidak. 50 tahun yang lalu seseorang berkacamata, sekarang tidak. Kalau dia menggunakan ilmu itu dengan jujur. Tetapi faktanya dia menggunakan ilmunya untuk menipu masyarakat.
Jadi masyarakat harus percaya apa yang keluar dari mulutnya, walaupun omongannya itu bullshit dan menggoblok-gobloki kita semua. Ya, si Tipa ini. Kalau kita bahas dia itu rasanya udah mangkel aja gitu ya. Karena saking gobloknya dia itu. Waktu ditanya, kamu paham nggak? Dia bilang, saya mengerti, tapi saya tidak memahami. Orang gila kan? Ya, pertama itu. Dan jelas bahwa tadi disampaikan, ya walaupun oleh Joko Widodo, saya dituduh dengan pasal besar ya, yang memang niatnya mau memenjarakan saya bertahun-tahun, yaitu pasal 32 dan 35, yang itu isinya adalah Undang-Undang ITE yang berisikan dakwaan manipulasi terhadap dokumen milik orang lain atau melakukan manipulasi atau edit agar dokumen palsu menjadi asli. Itu ternyata di dalam dakwaan tadi hanya dikatakan bahwa dasar saya dituduh pasal 32 35 itu adalah lisan saya. Lisan saya ketika saya menyampaikan tentang ilmu saya. Jadi betul-betul definitif. Ya, di situ di dalam dakwaan itu sama sekali tidak ditunjukkan ya, dinyatakan di mana saya melakukan manipulasi. Yang dipakai itu adalah lisan saya. Lisan udah jelas. Jadi itu pasal-pasal tentang gambar. Pasal yang betul-betul sangat sembarangan Tentang gitu gambar. ya. Bisa-bisanya dia bilang pasalnya sembarangan. Katanya yang mendakwa Pak Jokowi. Bukan Pak Jokowi, goblok yang mendakwa. Yang mendakwa ada jasa penuntut. Utakmu itu dipakai. Goblok banget. Membodoh-bodohi masyarakat. Bukan Pak Jokowi yang menuntut. Pak Jokowi melaporkan bahwa nama baik dia dicemarkan, lalu yang menentukan hukumannya berapa tahun, pasal apa yang dipakai adalah jaksa penuntut. Ini harus dipahamkan kepada masyarakat. Ya, jadi jangan mau digoblok-goblokin sama dia itu. Ya, sakitan, terdakwa, tersangka, sebentar lagi masuk penjara. Jangan mau kalian dibohongi. Ini bukan menzolimi, tapi ketololan dia lah sampai dia terjerembab dalam sebuah kursi pesakitan. Tadi kita lihat sendiri kan waktu dia diadili, diem aja kayak orang bego, diem aja mengkeret, ditanya diem. Bayangkan ya, dia melakukan kejahatan selama setahun lebih, menyebarkan kebohongan lewat channel dia, lewat akun di X dengan kata-kata yang kurang ajar. Itu semua dia tuliskan dalam keadaan sadar, tetapi dia menafikan kembali. Seolah-olah dia mengatakan itu karena dia sebagai seorang ahli. Kalau seorang ahli, kamu tentu punya bukti bahwa kamu melakukan itu berdasarkan keahlian kamu, keilmuan kamu punya bukti. Buktinya pengacara-pengacara kamu kok minta bukti-bukti dari jaksa penuntut. Padahal bukti-bukti itu buktinya dari pihak Pak Jokowi yang punya bukti-bukti itu. Kenapa kamu minta kepada jaksa penuntut mintanya lengkap? Berarti kamu kan nggak punya bukti, ya? Alias kamu itu cuma modal bacot kata-kata, ya. Makanya disebutin kata-kata, ya cuma modal bacot. Bacotnya ini yang berbahaya. Makanya dalam Islam itu, lisan kita ini bisa membuat seseorang mati terbunuh karena fitnah. Tidak hanya satu orang yang bisa terbunuh, tapi bisa satu negara terbunuh gara-gara lisan kita. Dan ini pernah terjadi di Timur Tengah. Dia ini nggak ngerti agama. Dia pikir dia kalau berkata-kata seenaknya saja, menghina, mengenyek, membuli, memfitnah, dia pikir itu tidak berbahaya karena dia seorang ilmuwan gitu. Mentang-mentang dia punya ilmu, mentang-mentang dia sekolahnya tinggi, jadi boleh bebas-bebas saja berbicara untuk mendiskreditkan orang, menjatuhkan orang, memfitnah orang boleh-boleh saja karena dia berilmu gitu. Dasmu. Orang kalau berilmu, semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia akan semakin merunduk. Bukan sombong seperti dia. Orang yang sombong, kuar-kuar seperti dia, tidak punya ilmu. Ilmunya otomatis tercabut sampai ke akar-akarnya. Karena pemilik ilmu tidak rela ilmu itu tertancap di otaknya. Ilmu yang digunakan untuk memfitnah orang, menghina orang, mencaci maki orang, membuli orang, akan dicabut oleh pemilik ilmu. Ya, jadi pertama adalah kalau foto, saya dengan senang hati akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya di persidangan. Ya, dan foto itu saya tidak lakukan manipulasi sama sekali ya. Jadi intinya nih, di dalam surat dakwaan yang tebal sekali itu, intinya yang dipermasalahkan, yang kemudian Pak Joko Widodo itu mengatakan bahwa saya itu telah menghina sehina-hinanya dan merendahkan serendah-rendahnya. Itu adalah ketika saya membicarakan tentang benda digital yang beredar. Ya, benda digital yang beredar di internet yang kita semua tuh melihat. Ya, dan saya juga memberikan penjelasan secara keilmuan saya. Ya, sesuai kompetensi saya sebagai dokter. Jadi pasal ini semua itu tidak ada relevansinya dengan saya. Nah, adapun tuduhan yang rendah ya, artinya yang tuduhan yang bulanan tahunan, yaitu yang berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, ya, itu tolong dibuktikan dulu. Di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Karena yang saya bicarakan yang menjadi objek kajian saya, yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Gobloknya udah ketulungan, benda digital. Tapi yang dia teriakkan lewat bacotnya itu apa? Bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu 99,9%. Budek kupingmu, pelupa kamu, amnesia kamu. Pernah ngomong begitu? Makanya Allah itu buka aib kamu. Semua aib kamu nanti akan dibeberkan oleh Allah karena kamu selama ini ingin membuka aib Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi tidak punya aib, tapi aib yang kamu ada-adakan. Seolah-olah Pak Jokowi memalsukan ijazahnya. Kamu kan berulang kali mengatakan apa? Berulang kali kamu mengatakan apa? Pak Jokowi ijazahnya palsu. Pak Jokowi tidak punya ijazah.
Kamu sepakat dengan itu? Sepakat bahwa wajah yang ada di ijazah Pak Jokowi bukan wajah Pak Jokowi? Sepakat dengan itu? Kamu bahkan mendatangi kuburan ibunya Pak Jokowi, kamu datangin, maksudnya apa? Hah? Ya, jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Oleh karena itu, karena ini adalah delik aduan juga, pencemaran nama baik dan fitnah, maka Pak Joko Widodo mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan. Kok kamu ngatur-ngatur? Pak Jokowi mau hadir mau tidak itu yang memerintahkan adalah hakim, ya, bukan kamu. Kamu itu terdakwa, kamu itu tertuduh, kamu yang akan ditanya-tanya, bukan Pak Jokowi. Gak usah ngatur-ngatur persidangan, Til, spiritualitil. Gak usah ngatur-ngatur persidangan. Kamu itu banyak utang, bayar dulu utang kamu itu, baru kamu ngatur-ngatur. Kamu ngatur hidup kamu sendiri aja gak becus. Utang kok gak dibayar-bayar bertahun-tahun itu. Otak kamu di mana itu? Menghina orang tapi kamu sendiri punya utang sama orang. Kecuali hidup kamu tuh udah nyaman, bebas utang, kamu gak menyakiti orang. Selama ini kamu menyakiti seorang janda, single parent, kamu utangin, kamu gak bayar, kurang ajar kamu itu. Ya, ngaku seorang dokter tapi gak bisa bayar utang. Sekarang kamu jelek-jelekin Pak Jokowi, suruh Pak Jokowi datang ke persidangan. Emang kamu siapa? Hakim kamu? Hah? Kamu itu residivis. Ya, penjahat kamu itu. Gak usah nyuruh-nyuruh orang tuh datang. Gak usah nyuruh-nyuruh orang tuh datang, enak aja. Tidak melalui mekanisme-mekanisme seperti yang disampaikan oleh para advokatnya, ya. Demikian teman-teman ya. Jadi saya akan sangat percaya diri untuk memberikan penjelasan tidak hanya di sidang, tapi juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini alhamdulillah juga ada beberapa media internasional ya. Ini menjadi bukan hanya sekedar public Indonesia domain, tapi ini menjadi international domain. Jadi hati-hati kepada semua pihak, termasuk kepada jaksa, termasuk kepada hakim. Karena tadi jaksa seakan-akan ingin menyembunyikan berkas perkara, berita, acara pemeriksaan. Mereka nekat, ngeyel, tidak mau memberikan BAP kepada kami. Padahal itu secara undang-undang itu penting sekali. Silakan. Goblok, siapa yang gak mau ngasih berkas? Orang udah jelas-jelas jaksa penuntutnya bilang akan diberikan berkas-berkas perkara, BAP-nya secepatnya. Tapi kan dia minta semua bukti-bukti itu diserahkan kepada mereka supaya mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti. Kok enak aja nyontek? Kamu ini kebiasaan dulu kerjanya nyontek apa gimana ya? Supaya bisa menjawab pertanyaan hakim, pertanyaan jaksa penuntut, kamu nyontek dulu kira-kira nanti pertanyaan apa. Dia kalau lihat bukti-bukti kan dia pasti nanti bisa jawab pertanyaannya apa. Oh pasti nanti akan ditanya ini, saya harus jawab begini, kan begitu. Enak bener. Harusnya kamu inget-inget kamu ngapain aja kemarin itu, kok sampai kamu jadi kesakitan pengadilan, dipermalukan, ya duduk aja di depan hakim, duduk kayak orang bego, ya kayak orang goblok tolol gitu ya. Kamu sama seperti koruptor itu, maling kamu itu sama itu, duduk aja di sidang. Hina kamu itu di depan hakim begitu duduk kesakitan. Bukan Pak Jokowi, kamu ingin menghinakan Pak Jokowi, kamu yang terhina. Duduk di depan sidang. Sekarang keluar-keluar bacot kamu itu. Ya harusnya nggak boleh dilepas ini ya. Habis di sidang dia harus dipenjara lagi, masuk penjara supaya nggak kabur. Ntar kalau kabur itu, ya artinya dia salah. Makanya ibu-ibu yang punya utang sama dia 500 juta itu ya, apartemennya langsung disita itu karena tahu dia bakal di penjara. Kalau dia di penjara dari mana lagi nih? Saya mau dapat uang saya nih, udah sitanya udah rumahnya, apartemennya. Itu hidup kamu udah menderita, tiba-tiba udah. Kamu tuh udah menderita, sengsara hidup, masih aja keluar-keluar, masih bilang Pak Jokowi harus hadir lah, apalah, tai kucing kamu, ngeselin juga, males saya membahas lagi lah. Ya, mending kita tidur ya teman-teman. Udah malam.